Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tenun berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin berbagi tips berdasarkan pengalaman saya, cara merawat sawit yang belum menghasilkan dengan baik dan benar agar cepat besar dan berbuah. Nah, langsung saja teman-teman. Merawat kelapa sawit pada fase tanaman belum menghasilkan seperti di depan kita ini atau TBM adalah investasi paling krusial, sangat beresiko dan sangat menantang. Karena kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, baik itu tantangan internal maupun eksternal. Internal meliputi biaya atau cost yang kita keluarkan, eksternal meliputi kondisi cuaca, musim, dan segala macamnya. Ini semua merupakan hal yang akan kita hadapi ketika merawat sawit TBM. Akan tetapi di balik itu semua kita akan merasakan dampaknya di kemudian hari, karena tanaman sawit ini adalah investasi jangka panjang. Anak cucu kita bisa merasakan hasilnya. Jika kita melakukan perawatan tanaman sawit dengan baik dan benar, maka akan lebih cepat besar dan akan lebih cepat berbuah. Tentu ini akan menghemat kos, biaya yang kita keluarkan. Nah, yang pertama kita harus selalu memelihara piringan. Pastikan pada radius 1-1,5 meter dari batang itu bersih dari gulma, teman-teman. Tujuannya apa? Agar ketika kita melakukan pemupukan, pupuk yang kita berikan itu bisa diserap maksimal oleh tanaman, bukan oleh gulma. Karena gulma-gulma ini juga akan menyerap baik air maupun unsur hara. Jadi usahakan piringan itu bersih dan juga terawat dengan baik. Nah, kemudian pada fase TBM 1 yang meliputi awal tanam hingga 12 bulan, sebaiknya dilakukan secara manual. Hindari penggunaan herbisida. Karena pada fase tersebut tanaman sawit kita itu sangat rentan terhadap zat kimia, baik itu akar, batang, maupun tunasnya, teman-teman. Usahakan jangan sampai terkena herbisida. Itu bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Bahkan dalam jangka waktu panjang, jika kita lakukan hal tersebut, bisa mempengaruhi proses pertumbuhan serta produktivitas tanaman kelapa sawit kita, teman-teman. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan agar tanaman sawit kita bisa cepat besar dan cepat berbuah, kita harus melakukan pemupukan yang tepat dan benar. Pemupukan TBM bertujuan untuk memperbesar bonggol serta memperbanyak pelepah. Tujuannya agar proses vegetatif bisa berjalan maksimal. Nah, ketika melakukan perawatan tanaman sawit TBM, jenis pupuk yang digunakan itu harus beragam. Meskipun yang dibutuhkan tanaman sawit kita itu sedikit karena dia masih TBM, tapi kebutuhannya tidak hanya satu jenis saja. Saya biasa melakukan pemupukan itu dengan kandungan 16-16-16 atau dengan pupuk mutiara, yang mana 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Kemudian saya juga sering menggunakan pupuk NPK yang lain seperti 12-12-17 ketika usianya sudah menginjak 1,5 tahun ke atas, karena itu sudah mulai belajar berproduktivitas meskipun buahnya dalam kondisi kastrasi. Dan gunakan juga pupuk yang mengandung magnesium, teman-teman, agar kesuburan tanah itu tetap terjaga. Karena meskipun pupuk yang kita berikan itu banyak, jika pupuk yang menampung unsur hara itu tidak bisa mengikat, maka pupuk kita akan hanyut, percuma saja. Nah, kemudian untuk dosis umum pada saat melakukan pemupukan, saya biasa melakukan itu di awal 0,5 gram hingga 2,5 kg, tergantung usia tanaman kelapa sawit kita. Usahakan pada saat pemupukan jauhkan dari pangkal batang, karena sebenarnya tanaman ini akarnya itu sudah sampai di bawah pelepah. Jadi ketika Anda melihat tanaman sawit Anda, teman-teman, di mana ujung dari pelepah sawit Anda, sebenarnya akar tanaman sawit tersebut sudah mencapai area tersebut. Nah,
Jadi kita cukup memberikan pupuk itu di pertengahan dari pelepas saja, jangan mengenai batang. Karena bukan nantinya subur tanaman kelapa sawit Anda, melainkan menjadi rentan terhadap terbakar dan juga terhambat pertumbuhannya. Nah, untuk rotasinya gunakan 2-3 kali pengaplikasian dalam setahun. Banyak juga saya lihat petani sawit itu dalam melakukan perawatan TBM, mereka memberikan dosis dengan skala yang besar. Padahal menurut saya dan pengalaman saya itu merugikan karena pupuk lebih banyak menguap dan sedikit yang terserap. Alangkah lebih bijaknya Anda gunakan pemupukan itu 2-3 kali dalam setahun, bahkan boleh lebih. Tidak usah terlalu banyak dosisnya, tapi usahakan bisa terserap secara maksimal oleh tanaman. Nah, pada masa-masa di atas daripada 1 tahun, Anda sudah boleh menggunakan herbisida dengan cara semprot, tapi tetap hindari ketika melakukan penyemprotan di piringan tanaman kelapa sawit. Pemilihan herbisida untuk TBM ini harus selektif teman-teman, karena tanaman muda sangat peka terhadap overdosis serta paparan zat kimia yang berada dalam herbisida. Nah, contohnya herbisida jenis sistemik seperti Roundup dan Biosort. Herbisida ini mengandung glifosat, bisa mempengaruhi tanaman kelapa sawit kita sampai ke akar jika terkena. Jadi ketika Anda menggunakan herbisida sistemik seperti ini, usahakan jauh dari piringan. Tapi saya biasanya juga jarang menggunakan, kecuali itu dalam kondisi riskan. Saya lebih sering menggunakan itu yang kontak, karena herbisida jenis kontak itu lebih aman terhadap tanaman sawit masih kecil atau TBM seperti Gremaxon, karena Gremaxon mengandung paraquat yang membakar daun dengan cepat. Ini aman untuk TBM jika tidak mengenai pelepah hijau, namun gulma cepat tumbuh lagi. Ini dari sisi kekurangannya untuk kita menggunakan kontak teman-teman. Nah, kemudian untuk waktu penyemprotan. Waktu penyemprotan yang paling baik itu adalah di pagi hari pukul 7 sampai 10 pagi. Ketika itu embun sudah hilang dan tidak ada angin yang kencang. Hindari penyemprotan di atas 10 pagi karena kondisi angin itu sangat kencang-kencangnya. Angin bisa membawa herbisida yang kita semprotkan menyentuh dari tanaman kelapa sawit kita. Untuk dosisnya tergantung dengan kondisi gulma di kebun sawit Anda. Saya biasa untuk gulma seperti ini saya gunakan dosis 100 hingga 120 dengan jenis kontak. Insya Allah itu racunnya cukup maksimal mengendalikan gulma. Nah, perlu saya garis bawahi, jika herbisida glifosat mengenai pelepah muda sawit bisa mengalami kerdil teman-teman. Pertumbuhannya juga tidak normal serta mengkeriting jika Anda menggunakan herbisida jenis sistemik. Jadi saya kembalikan lagi kepada Anda. Saya hanya berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya lakukan di kebun sawit saya. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi agar kita bisa menjadi petani sawit yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.